upayakan supaya ada feedback atau diskusi yang mungkin bisa digunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, perencanaan SKP sendiri adalah penyusunan SKP berdasarkan penyelarasan melalui dialog kinerja. SKP harus menggunakan bahasa capaian. Bapak Ibu masih ingat atau boleh membuka SKP Bapak Ibu yang kemarin? Itu pasti bahasanya bahasa operasional. Bapak Ibu menggunakan kata kalimat aktif ya. Contoh misalnya merencanakan, melaksanakan, mengikuti seperti itu. Nah, untuk yang SKP kali ini yang dilihat adalah hasilnya atau outputnya. Jadi perbedaan dengan SKP yang kemarin adalah yang kemarin itu kita melihat pada proses, kalau sekarang kita melihat pada hasil. Jadi yang akan dilihat adalah bagaimana capaiannya untuk ke depan. Kemudian poin-poin untuk pembuatan penilaian kinerja individu, yang pertama adalah rencana SKP. Direncanakan dulu SKP-nya Bapak Ibu. Jadi SKP harus disusun secara berjenjang mulai dari JPT. JPT itu jabatan pratama tinggi. Jadi di sini sekda ya. Kemudian ke jabatan administrator, ini eselon 3, kemudian ke jabatan fungsional. Jabatan fungsional di sini termasuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, pustakawan kalau ada, ke kearsipan kalau ada. Nah, itu nanti masuknya di situ. Kemudian penyelarasan atau cascading. Cascading itu sebenarnya bahasa kerennya untuk bisa selaras, istilahnya semua itu nyantol Bapak Ibu. Jadi SKP Bapak Ibu itu tidak boleh lepas kendali dari SKP atasan. SKP Bapak Ibu tidak boleh keluar dari SKP atasan. Jadi intinya SKP di atasan itu ada apa sih? Ada output apa? Misalnya meningkatkan pelayanan pendidikan misalnya. Nah, Bapak Ibu nanti akan mensupport itu. Oke. Kemudian ada waktu penyusunan. Penyusunan rencana SKP dapat dimulai pada tahun anggaran sebelumnya selaras dengan penyusunan draft PK. PK ini adalah perjanjian kinerja. Bapak Ibu pejabat dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu pasti memiliki disebut perjanjian kinerja. Kemudian pejabat pengelola kinerja, jika pegawai dan pejabat menilai kinerja sampai dengan minggu kedua bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan SKP, maka pejabat pengelola kinerja dapat menyusun SKP melalui penyelarasan dan penjabaran strategi untuk mencapai sasaran kinerja. Jadi di sini disebutkan tidak melakukan proses penyusunan SKP, maksudnya itu salah ketik ya, telah melakukan proses penyusunan SKP. Jadi pasti pejabat tinggi dulu yang akan membuat SKP ini. Dan kami sudah memiliki perjanjian kinerja Bapak Ibu yang ada di eselon 2, eselon 3, eselon 4, sehingga Bapak Ibu yang ada di sekolah seperti kami juga, itu juga nanti akan tinggal melihat saja bagaimana kita cantolannya di area mana. Kemudian bahasa kinerja ini harus berupa hasil Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya bahasa kinerjanya itu masih merupakan bahasa aktif, kalimat aktif, berarti perlu disesuaikan dengan yang sekarang. Kemudian yang IKI, indikator kinerja individu, setiap dulu kita membuat itu pasti indikatornya atau yang akan dinilai itu hanya dibilang kuantitas, kualitas, waktu, anggaran, tapi tidak dijelentrehkan. Nah, sekarang IKI ini harus dijelentrehkan. Jadi harus jereng-jereng. Yang mau saya nilaikan untuk pekerjaan ini tuh yang mana? Nah, itu masing-masing dari Bapak Ibu sendiri. Setiap kinerja utama atau tambahan memiliki ukuran keberhasilan yang bersifat SMART-C, ya, specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, and continuously improved. Jadi seperti itu, tidak ujuk-ujuk misalnya, aku iki wae, tidak, yang bisa diukur. Kemudian yang spesifik, yang bisa disetujui oleh atasan, istilahnya, oke, ini make sense misalnya, itu bisa.
realistik. Bisa nggak kalau kita tuh menilaikan sesuatu yang tidak realistik? Pasti yang mau menilai juga bingung, ini yang mau tak nilai apanya gitu ya. Time bounded itu ada, nanti pasti ada waktunya, kemudian continuously improved, nanti kira-kira dalam pelaksanaannya itu apa terus-menerus bisa dikembangkan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari sini SKP-nya sih seharusnya lebih inovatif nanti, guys. Ini contoh penyusunan SKP berdasarkan PP 19 2019. Jadi di sini dilihat bahwa semuanya masih mendasar pada Renstra, RKT, OTK, Urjab, dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang ini lebih kepada perjanjian kinerja saja. Kalau misalnya mau ditambah dengan uraian jabatan, kemudian rencana strategis, Kasuma nggak akan, nanti bahasanya bisa disesuaikan. Kemudian yang ini ada perubahannya, jadi penyesuaian untuk pengisian SKP itu ada istilahnya kalau di ini pohon kinerja individu PNS ya, ada rencana jangka panjangnya apa, rencana strategisnya apa, perjanjian kinerjanya seperti apa, SKP, JPT seperti apa, SKP jabatan administrator itu apa, kemudian SKP jabatan fungsionalnya seperti apa. Kalau misalnya ini sudah terselaraskan seperti ini, insya Allah nanti ketika dikerucutkan, dibuatkan piramid, nanti dari ujung, hulu, dan hilir itu akan saling mendukung. Kalau sampai saat ini kan SKP itu kalau dilihat kalau dipiramidkan masih ada yang melenceng-melenceng ke sana kemari. Kalau misalnya kita udah selaraskan semuanya seperti ini, insya Allah nanti sudah kalau dibuatkan satu piramid itu, oh ya ternyata eselon 2 itu didukung oleh eselon 3, eselon 3 didukung oleh eselon 4, eselon 4 nanti didukung oleh JF-JF yang ada di instansinya gitu ya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi. Monggo. Ini modelnya sedikit-sedikit saja nggih. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Lanjut? Belum mungkin. Oh, belum. Oke. Oke. Nanti kalau ada yang mau interupsi Kasuma nggak akan nggih? Oke, siap. Kemudian di sini ada metode cascading. Metode cascading atau penyelarasan ini ada dua, ada direct and non-direct. Kalau misalnya direct cascading itu biasanya hanya pembagian tugasnya Bapak Ibu. Contoh misalnya, kalau di sekolah ya saya contohkan guru. Kalau guru itu guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia itu ngajarnya ada 10 KD misalnya untuk kelas 10. Nah, guru bahasa Indonesianya di kelas 10 itu ada 2. Nah, ini kalau misalnya direct cascading, nanti misalnya guru A itu mengajar KD 1 sampai, namanya masih KD Bapak Ibu nggih? Saya ini sebulan angkatan tua. KD 1 sampai 5 di-handle oleh guru bahasa Indonesia A. Kemudian 6 sampai 10 itu guru bahasa Indonesia B. Nah, itu namanya direct cascading. Dan itu pasti tidak mungkin ya di sekolah ya. Tapi saya hanya mencontohkan direct cascading itu seperti apa. Jadi pembagiannya seperti itu, aspeknya seperti apa, wilayahnya yang mana gitu ya. Kemudian untuk yang non direct cascading itu kinerja cascading dalam bentuk layanan atau produk. Jadi bentuknya itu layanan. Jadi contoh misalnya saya mencontohkan di pekerjaan saya saja. Pekerjaan kami itu ada lebih dari 10 item. Nah, 10 item itu bentuknya layanan semuanya. Di layanan ini kami membagi harusnya saya punya lebih dari 10 item itu kalau misalnya saya bagi 1 sampai 3 itu teman saya, kemudian 4 sampai 5 saya, kemudian seterusnya itu berarti nanti direct cascading. Tapi kalau non direct berarti saya hanya akan membagi layanannya, misalnya contoh layanan keluar, humasnya siapa,
Misalnya seperti itu, atau bagian cuti, bagian ini nih siapa, itu juga bisa. Bapak Ibu nanti bisa pilih salah satu dari itu. Kemudian tahapan penyusunan SKP, rencana dulu, kemudian ada di review, nanti Bapak Ibu ada reviewernya. Kalau misalnya ditaruh di bagian kepegawaian, kesemanggaan, kalau ada timnya silakan lebih baik. Nah, mungkin kalau dia kepegawaian seperti Pak Hardi, Mbak Ati, itu kan kalau untuk pekerjaan guru kemungkinan belum tidak terlalu ngerti, nggak seperti saya sekarang juga nggak terlalu ngerti dengan pekerjaan guru. Jadi ketika nanti yang review itu kurang kepegawaian, ya paling ya iya aja gitu. Seperti saya maksudnya. Bapak Ibu, ini saya tidak terlalu serius nih. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk aspek yang digunakan. Selama ini Bapak Ibu hanya dinilai SKP itu dari sisi kualitas dan kuantitas, ada persentase gitu ya. Nah, kalau di sini nanti Bapak Ibu prosesnya adalah kalau dulu itu sekali menilai, contoh misalnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, itu nilainya sekali, satu ya. Jadi misalnya di situ 5 misalnya kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu harus di breakdown dulu menjadi indikator kinerja individunya dulu. Yang mau saya nilaikan apa? Apakah kualitasnya, apakah kuantitasnya, apakah waktu atau biaya? Kalau biaya sepertinya tidak ya, karena kita semua non biaya. Nah, meskipun Bapak Ibu bilang, oh ya kalau fotokopi gini-gini ya, merupakan lembaga yang berbiaya, jadi semua tidak boleh, tidak ada yang ditarik biaya. Nah, ini nanti kita pilih salah satu boleh, tiga-tiganya diisi boleh. Kelebihannya apa jika tiga-tiganya diisi? Ketika tiga-tiganya diisi, nanti semuanya akan diberi nilai. Ketika diberi nilai, berarti nanti akan support ke target yang tidak terrealisir. Contoh misalnya, saya menargetkan kuantitasnya 90%. Ternyata yang masuk itu nggak sampai 90%. Berarti kan nilai saya pasti rendah. Karena misalnya saya mencapai 90%, minimal saya dapat baik gitu kan. Ternyata saya hanya bisa menghasilkan 80%, 9 kali gitu kan. Nah, pasti di bawah baik. Nah, itu akan disupport dengan nilai yang berasal dari kualitas dan berasal dari waktu. Nah, waktu ini apa sih? Waktu pengerjaan boleh, rata-rata waktu untuk menyelesaikan boleh. Jadi ini yang dipilih itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu bisa lakukan aja. Kualitasnya seperti apa? Mutunya dari kerjaan yang Bapak Ibu pilih untuk masuk ke SKP itu apa saja? Nah, kualitasnya seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Ini target. Target itu harus ditentukan Bapak Ibu. Kalau dulu tuh pasti 100% semuanya, gitu. Jadi intinya wah pokoknya 100%. Saya membuat ini 100%. Padahal kalau dilihat betul-betul kemungkinan tidak bisa 100%. Ada banyak hal faktor X yang mempengaruhi bahwa semua itu tidak bisa 100%. Tapi ada juga loh misalnya yang bisa 100%. Contoh misalnya saya mengurusi tentang pensiun. Saya membuat targetnya itu syarat lengkap untuk pengajuan pensiun 100%. Kenapa? Kalau nggak 100% itu bukan nggak jadi pensiun ya Pak Ibu ya, tapi kemungkinan terlambat untuk menerima gaji pensiun itu akan besar. Jadi target 100% itu harus dipenuhi. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada seperti itu istilahnya dikejar terus sama BKD. Ini belum ada ini, belum ada ini. Nah, seperti itulah targetnya. Jadi target adalah hasil yang diharapkan akan dicapai pada pelaksanaan rencana kinerja. Target disusun berdasarkan indikator kinerja individu yang telah ditetapkan. Jadi menetapkan indikatornya dulu yang tadi sebelumnya, kemudian menetapkan targetnya. Contoh misalnya di sini penentuan target itu bisa dari kebijakan yang berlaku, data terkini, ekspektasi penerima layanan, rasionalitas dan challenging. Jadi ada, oh kemarin saya sudah 90% sudah bisa nih, tak tambahilah jadi 93% gitu ya. Itu juga bisa.
direktif pimpinan. Jadi pimpinan itu bilang, "Bu, ini ditambah." Monggo. Kemudian kondisi internal dan eksternal organisasi ini perlu diperhatikan juga karena ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan Bapak Ibu dalam menyusun semuanya yang ada di SKP itu. Dan target itu bukan standar mutlak. Target kinerja idealnya tidak bersifat absolut dan memungkinkan adanya toleransi kesalahan. Jadi ada room of error-nya ada. Kemudian dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan nasional, dan kerugian moneter yang besar. Ini harus standar mutlak. Contoh misalnya kalau di Bapak Ibu itu apa ya? K3 ya. Yang di produktif itu ada nggak? Nah, itu berarti kan harus 100%. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nyawa, cedera, nyawa dan cedera. Nanti kalau Bapak Ibu melanggar itu, kalau ada yang cedera, nanti akan kembali lagi gitu ya. Istilahnya kesalahannya pasti kesalahan dari awal. Baik, ini rencana kinerja utama individu diperoleh melalui cascading dan dialog kinerja pada matriks peran hasil dan terkait tugas jabatan. Nanti saya jelentrehkan di belakang. Kemudian kinerja tambahan, kinerja yang tidak terkait tusi, namun masih terkait dengan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Dibuktikan dengan surat penugasan. Nah, ini kinerja tambahan ini nanti bisa ditambahkan seiring tahun berjalan. Itu karena di tahun berjalan ini Bapak Ibu mungkin di satu titik nanti Bapak Ibu akan di bulan Maret akan ditugasi untuk menjadi apa gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan di kinerja tambahan. Kalau itu belum masuk di petugasan utama Bapak Ibu. Kemudian untuk bahasa sekarang Bapak Ibu. Jadi bahasa ini kalau di di manajemen itu kan ada 3 ya. Jadi di sini ada bahasa capaian, bahasa aktivitas, atau bahasa kategori. Nah, menurut Bapak Ibu, untuk yang nomor 1, melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, ini termasuk bahasa yang manakah? Capaian, aktivitas, atau kategori? Kita akan coba untuk membedakan 3 ini masuk kemana saja. Aktivitas. Jelas ya, ini memakai bahasa operasional. Jadi Bapak Ibu yang sudah sering sekarang lagi musim PAK ya Bu, Bapak Ibu. Itu juga ada seperti ini. Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi, berarti nanti ke bahasa aktivitas. Kemudian kalau layanan perpustakaan termasuk dalam kategori. Jadi di sini di sekolah itu pasti ada banyak layanannya seperti apa. Salah satunya layanan perpustakaan. Kemudian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran tersusun sesuai silabus. Capaian. Ini yang bahasa capaian. Jadi Bapak Ibu nanti akan menggunakan bahasa nomor 3 ini untuk mengisi SKP Bapak Ibu. Jadi kalau yang kemarin boleh nggak toh Bu Lima kalau misalnya nyontoh yang kemarin aja, kemudian diganti bahasanya, silahkan, monggo. Tapi nanti SKP-nya bentuknya juga beda Bapak Ibu, nggih. Jadi bukan seperti kemarin. Nanti diperhatikan dulu kalau untuk yang dimasukkan Kasumangga akan karena itu adalah ranah Bapak Ibu. Itu adalah sasaran kinerja pegawai individu Bapak Ibu. Jadi kami tidak bisa iki oleh nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Habis ini kita akan coba untuk bermateri di Excel-nya. Monggo kalau ada pertanyaan saya stop sharing dulu ya. Mari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan.
Kalau tidak ada, kita coba Ayo, membuat Bu Rima. satu, nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih, Bu sinten nggih? Bu Nur Laila, Bu Rima. Oke, Bu Nur Laila. Silakan, Ibu. Nggih, terima kasih waktunya. Gini Bu, untuk Oke. saya mau tanya tentang indikator capaian. Indikator capaian itu nanti kita sendiri yang membuat, yang menentukan, atau kita tinggal memilih? Di sini SKP yang membuat, Ibu. Nggak ada pemilihan. Oh, membuat sendiri nggih. Oh, Jadi semua membuat. Jadi ya, jadi Bapak Ibu nanti membuat sendiri dan mungkin antara satu individu dan individu lain dalam posisi dia itu sama-sama guru bahasa Indonesia misalnya. Kemungkinan targetnya yang akan dipilih beda. Indikatornya yang akan dipilih beda. Monggo. Saya mampunya mengerjakan ini segini 80% aja. Misalnya silabus RPP yang akan saya kumpulkan kemungkinan saya lagi ribet banget gini-gini. Monggo. Itu adalah kekuatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu kalau misalnya nanti dari Pak Kepala Sekolah bilang, oh, jangan rendah-rendah Pak kayak gini. Nah, itu berarti ada direktif dari Pak Kepala Sekolah, gitu nggih. Jadi semua yang akan Bapak Ibu tulis kali ini adalah milik Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti ketika ada pengembangan juga Bapak Ibu sendiri. Dan harus bisa diukur gitu ya Mbak Rima ya? Leres, harus bisa diukur. Siap. Jadi apa ya, semua yang harus diukur, misalnya Bapak Ibu, kalau saya bisa memberi saran, jangan memakai angka yang fix, tapi prosentase saja. Berapapun angka yang Bapak Ibu hasilkan, nanti yang akan diukur adalah persentasenya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang angka 10, kalau Bapak Ibu cuma dapat 8, berarti 8/10 kan nilainya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai persentase, berapapun yang Bapak Ibu buat, kan di persentase saja. Oh, saya harusnya sekian, tapi saya persentase 80%, boleh, monggo. Masih ini ya Bu Lela ya, masih ngambang. Nanti kita coba praktek ya. Saya Bu Rima. Iya, monggo Pak Ili. Kan tadi membuat sendiri, apakah acuannya ada untuk bisa meletakkan tadi? Acuannya apa? Acuannya yang tadi di dasar hukum, yaitu yang di Permenpan RB 8 2021, itu bisa dibaca. Semuanya ada di situ. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti kita praktek bareng-bareng ya. Simpelnya nanti seperti apa? Kalau mau acuannya itu tadi di Permenpan RB 8 2021 nggih Pak. Nanti bisa di intinya untuk yang tabel-tabel dan lain-lain semua ada di situ, semua lengkap ada di situ. Silakan bisa dipelajari kalau misalnya kudune iki ngene monggo diskusikan bareng. Tapi kalau yang untuk contohnya saya kebetulan udah buat contoh, nanti bisa di apa ya, istilahnya bisa dicermati bareng-bareng ya. Soalnya saya bukan guru jadi saya hanya ngambang. Begitu Pak Marili. Saya Bu Rima. Pak Mariano, monggo. Oh ya, Bapak Mariano. Ini Bu, saya itu sejak tadi cuma bayangkan terus ya, saya sepakat dengan Bu Rima tadi, kita langsung ke contoh, langsung ke tampilan Bu Rima selanjutnya, sehingga pasti nanti ada permasalahan kalau kita sudah melihat contohnya. Oke, baik, kita akan ke contoh. Makasih Pak Mariano. Untuk yang tadi tidak ada masalah ya? Belum ya? Belum. Lanjut. Belum. Oke, baik. Dan redek ya Pak kalau di sini. Panelisnya tuh ngeri-ngeri. Aduh, baik-baik. Monggo ya Pak Bingge, kami siap untuk menerima semuanya. Jadi kita sama-sama belajar. Mari kita cek. Oke.
Oke, baik. Bapak Ibu, sudah tampak ya SKP-nya ya? Nah, ini kita mulai dari matriknya dulu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya matrik ini tidak akan dikumpulkan, tidak akan diapa-apakan, cuma ini menjadi dasar dari Bapak Ibu untuk menyelaraskan untuk cascading tadi, nggih. Jadi di sini Bapak Ibu kita semua yang di pendidikan ini mengacunya ke jabatannya Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas itu untuk outputnya nanti apa namanya modelnya kalau yang untuk CPT dan jabatan administrator ini tetap memakai kalimat operasional. Jadi yang kalimat operasional yang di 2 ini, ya. Jadi untuk yang kepala dinas nanti meningkatnya kualitas manajemen aparatur pelayanan publik secara profesional. Di kepala balai itu ada apa namanya perjanjian kinerja, salah satunya adalah meningkatnya pelayanan dan kualitas pendidikan menengah. Kita ambil itu Bapak Ibu untuk yang di sekolah karena ini yang Bapak Ibu ampuh ya setiap hari meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan menengah. Nah, kepala sekolah, Mas, kami juga sudah berkonsultasi dengan pengawas, itu tugasnya ada 4. 1 manajerial, 2 pengembangan kewirausahaan, 3. Oh, kembali. Kemudian meningkatnya, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru, dan supervisi tendik. Nah, ini sudah selaras ya baru ya, yang Pak Kepala Dinas disupport oleh Kepala Balai, kemudian Kepala Balai disupport oleh Kepala Sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu akan, ini untuk guru, guru itu akan memasukkan apa yang sudah ada di SKP-nya atau istilahnya apa yang akan dinilaikan, kita selaraskan dengan PAK nggak Bapak Ibu? Nah, ini kalau yang dulu-dulu pernah tanya, SKP ki karo PAK ki sinkron nggak sih? Ngelink nggak sih? Nah, ini Bapak Ibu, nanti ada linknya di sini. Jadi ini mulai, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau bertanya itu memunculkan ide-ide baru dari para pembuat kebijakan. Kok dari SKP sama PAK nggak ngelink belas ya kan? Nah, ini kemudian tercipta inovasi SKP seperti ini. Jadi di sini contoh, saya hanya mengambil salah satu contoh. Diisi sesuai dengan tugas jabatan guru yang ada di Permen. Ini kan yang akan dinilaikan di angka kredit ini nggih, terus nggih. Dasarnya kan ini. Kita ambil kalau manajerial kemungkinan di sini nanti yang akan diisi oleh apa ya? Seperti waka-waka itu ya, petugasan waka gitu nggih. Terus betul. Pak Maryudi terus betul nggih. Nggih, Mbak pilih ngaten. Nah, saya kan jadi PD loh. Ketugasan sebagai waka. Misalnya sini waka kurikulum ya. Nah, seperti ini udah manajerial, dia udah ketantol 1. Pengembangan kewirausahaan. Ini dicantolin sama siapa ya kalau Pak Kepala Sekolah? Saya nggak tahu. Bisa kehumasan bisa. Kehumasan, nggih. Berarti ke sini mungkin tapi wah kehumas gitu nggih. Apakah ini ada acuannya? Tidak. Saya jawab ya. Tidak. Jadi cascading ini tergantung dengan instansi masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti mau jawab apa saja itu nggak ada yang salah. Yang penting buat. Kalau nggak buat itu berarti salah. Gitu. Nah, supervisi tendik nanti kemungkinan di TU nggih. Terus nggih? Betul. Pak Hardi nggih. Ada ini 2 kan, di TPM dan TU. Oh, bisa ya? Oke, nanti dilihat dulu ketugasan sebagai waka kurikulum, ketugasan sebagai ini kan guru yang lain. Kan nggak mungkin guru 1, guru 2, ini misalnya Pak Maryudi tuh ini. Iya. Oke.
Oke, rumah itu pinten, Pak? Darmawan. Darmawan. Ngeten? Nggih. Nah, ini meskipun sebagai wakil kurikulum, beliau juga ngajar kan? Nah, ini nanti akan dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi supervisi guru tadi nanti dia akan menuliskan di sini, misalnya mengikuti diklat. Ini juga dinilaikan kan? Terus, apalagi ya Pak? Enaknya apa? Oke. Pengembangan diri. Oke, apa tuh? Menulis ya? Publikasi ilmiah atau buku. Menulis jurnal. Ya. Ya, gitu. Pokoknya ada gini ya. Nah, ini tuh yang akan dimasukkan di sini adalah tugas Bapak Ibu. Ini monggo tidak pakai kalimat pencapaian juga nggak apa-apa karena ini nggak dikumpulkan. Ini hanya untuk oh ya saya nyantolnya di situ gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dari Permen PAN RB 16 2009 itu jenengan masukkan. Mungkin guru satu dengan yang lain akan berbeda. Aku nggak ikut diklat aku nggak nulis jurnal atau apalah gitu ya. Nah itu monggo dilihat dulu apa saja yang ingin Bapak Ibu lakukan. Los Pak Maryuli. Oh hilang? Nggih. Lepas ya. Terputus ya? Lima terpental kayaknya. Nah, terpental ya? Itu masuk lagi tuh. Cek pulsa nih. Mohon istirahat. Bu Rima. Rima masuk lagi. Terpental ya? Jaringannya kan? Cek kuota nih. Boten riko ngagem wifi. Wifi ya. Isinya nggak stabil. Kuotanya habis ya Pak. Saya masih belum paham. Jadi berkali-kali ada Anis ataupun Bu internet mohon dibantu Bu Rima. stabil. Ini terpental Bu Anis. Bu Anis dari Baldik mohon dibantu Bu Rima terpental. Narasumber ya terpental. Besoknya Pak Maryuli Sampun nggih. Nggih, monggo Bu. Baik, narasumber terpental lagi saya. Oh, nggih. Saya yang pakai kabel soalnya di ruangan banyak orang. Nanti tidak ribet. Ya. Monggo Bu Rima dilanjut. Adanya Bapak Ibu nggih. Saya dredeg tuh kayak gini. Saya... Mana tadi? Oke. Saya ulang nggih. Halo, saya ulang. Ya, siap. Lanjut. Ya, Bu. Share screen-nya belum nampak lagi, Bu Rima. Oke. Sebentar. Saya Share screen-nya belum nampak lagi. Oke. Baik. Jadi tadi saya baru kita coba buat punya Pak Maryuli ya. Jadi di sini beliau nyantol ke Pak Kepala tuh dua ketugasan. Satu ketugasan manajerial, satu supervisi guru. Yang manajerial ini beliau sebagai waka kurikulum. Nah, kemudian yang supervisi guru ini harusnya Pak Maryuli ini mengisi semua yang mau dinilaikan di PAK. Bu, kalau enggak semua gimana? Misalnya contoh Ciklat itu kan harus ada undangan ya Bapak Ibu nggih. Kecuali kita yang menyelenggarakan sendiri. Nah, berarti ya udah nanti Ciklat ntar aja masuk di kinerja tambahan, monggo. Jadi yang ini enggak ada yang salah yang enggak buat gitu aja nggih. Intinya semua kalau yang dimasukkan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, kasih manggakan, masukin aja. Sampai di sini sampun? Sampun. Oke. Sampun nggih. Derek Pak Maryuli pokoknya. Oh, derek Pak Maryuli. Tapi Bu Rima, jangan katanya Bu ditulis Rima. sebagai wakil kurikulum sedaya lho nggih. Bu Bu Rima. Rima, Nggih, monggo. mau tanya, Silakan. kelihatan ya? Nggih, Terdengar Pak. suara? Pak Eko suaranya. Nggih, Orangnya mana? Nggih, saya cari dulu. kelihatan enggak? Ya Bu Rima, terkait diklat itu kan
di zaman pandemi atau webinar sekarang itu nggak semuanya itu ada undangan. Ya. Jadi bentuknya flyer. Apakah flyer yang ada di media-media sosial itu bisa dijadikan sebagai dasar undangan ya Bu Rima ya? Mohon jawabannya. Karena ada tuntutan. Oke, untuk flyer itu ya. bisa. Jadi, tapi dengan catatan setelah ada flyer, nanti ada surat tugas ya Bapak. Oke, surat tugas ada. Jadi nggak ujuk-ujuk Bapak datang aja. Oh, kalau tanpa surat tugas ya tetap nggak laku dipakan. Enggak ya. Ya, terutama flyernya itu loh Mbak, flyernya. Flyernya nggak apa, dibuat sebagai Undangan pengganti ya, itu ya? undangan nggak apa-apa, tapi tetap Oh, harus oke. ada surat tugas. Siap, siap. Oke. Oke, begitu? Oke, cukup. Ya, makasih Pak. Sampai di sini ada lagi, monggo. Mbak Rima. Ya, oke Pak Mar. Nah, ini muncul masalah tuh kalau santri kayak gini. Oke, seneng Nih. aku. Kalau melihat ini, Hah? berarti guru itu nanti hanya diisi di supervisi ya? Kalau pengembangan kewirausahaan ada nggak ya? Materinya. Kalau guru itu ketugasannya karena Enggak, memang pokoknya itu aturannya DPA kan. gimana Bu? Guru Enggak. PKK Jadi gini mungkin Pak, masuk. untuk cascading itu tidak harus semuanya nyantol. Tapi Oh. 4 ini pasti akan dicantoli seseorang. Oh gitu. Oke, jadi tidak semua, misalnya guru, saya manajerial ya ikut, saya ini ya ikut, semua ikut, tergantung ketugasan Bapak aja. Oh Contoh begitu. sebagai Jadi, wali kelas, oke, wali kelas itu kan manajerial juga, ya. ya itu masuk ke manajerial. Nonton? Oh, anjing. Kalau Gitu, Nggih. kewirausahaan Jadi tidak harus kok semua kayaknya 4 itu masuk Bu, semua. enggak ya Bu. Kalau di PKKS itu kewirausahaan itu langsung nyantol ke kepala sekolah ya. Lagi dikit kan tugasnya kepala sekolah memang. Oh iya. Iya, iya. Kita kan nyantolkan Bapak Ibu sebagai guru. Iya, iya. Iya toh? Iya, iya, Nah, iya. nanti kalau mau di ya gitu nggih. Oke. Ada lagi monggo. Pokoknya begitu ada masalah Bapak Ibu interupsi nggak masalah nggih. Jadi kita biar siap. komunikasi dua arah. Kalau Oke, begitu nanti dilanjut tidak dulu. saya tersesat sendiri di sini. Sedikit Mbak Ya. Rima. Mbak Rima. Sudah sampai sini nggih? Mas Mbak Rima mau Oke. izin. Bu Sinten nggih, Bu Lela lagi. Oke. Berarti Ya, Bu. bisa dipastikan untuk semua wali kelas itu ada 2 cantolan nggih, di mana manajerial dan supervisi guru ya. Untuk wali kelas. Sepertinya iya. Oh, nggih. Ya. Nggih, sudah itu aja. Aja dulu. Oke. Sampun sampai di sini nggih. Kita geser ke sheet yang kedua. Nah, ini sheet yang kedua. SKP Bapak Ibu besok modelnya seperti ini. Nah, kita mulai membuat SKP-nya Bapak Ibu. Mungkin akan banyak sekali masalah di sini. Karena saya ya istilahnya mencoba. Nah, seperti ini rencana kinerja atasan langsung. Ini saya akan revisi nggih. Sebenarnya mutu sekolah ditingkatkan dan dikembangkan sesuai 8 standar pendidikan itu adalah tujuan dari penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini adalah tujuannya. Kita akan coba membuat dari sini manajerial. Cilik. Oke. Nah, Ketugasan manajerial. Nomor 1. Oke, ketugasan manajerial. Ini saya pakai Pak Marjuli lagi ya, Pak. Mohon diikhlaskan. Oke. Dari sini saya skip ininya dulu, tidak ngeregol-ngeregoli. Baik, ketugasan manajerial itu sebagai tadi di matrik ini adalah ketugasan sebagai wakil kurikulum. Ketugasan sebagai wakil kurikulum.
Aspek yang akan dinilaikan apa kalau sebagai waga kurikulum? Saya masukkan dulu kualitas, kuantitas, waktu. Mbak Rima usul sebentar, Mbak. Mungkin itu Record. untuk share screen-nya agak dikecilkan, Mbak, biar agak luas kita melihatnya. Oke, Terlalu besar kayaknya, jadi kurang sebentar. menyeluruh. Gimana ini ya? Bentar ya, Bu. Resolusinya kah yang di ini? Oh, ininya aja. Begini cukup? Kecilin. Kepala kekecilan, Bu. Kekecilan. Yang tadi aja. Nah, cukup. Nggak kelihatan ini. Cukuplah segitu. Nah, Iya, segini. saya gedekan Nah, itu segini supaya aja. saya nggak pakai kacamata kalau Ibu. Saya kalau ini harus pakai kacamata. Oke. Lanjut, Tugasan sebagai waga kurikulum. Ya. Sebentar. Udah ya, jelas nggak Bapak Ibu ya? Oke, sekarang ketugasan sebagai waga. Nah, ini saya tanya waga kurikulumnya nih, kualitas yang akan dinilaikan apa Pak? Kalau waga kurikulum itu? Atau saya skip dulu? Ya, skip dulu aja. Skip dulu ya, karena yang punya ketugasan waga kurikulum kan cuma satu, Pak Maryuli tok toh. Iya. Iya. Maaf Pak, nanti sambil cari ide. Siap. Saya hide Yang dulu banyak ya. wali kelas, Mbak Rima. Ya, oke. Sama itu wali kelas juga. Aduh. Kita guru dulu nggih? Nggih. Kan semua guru nih. Baik. Ini tadi saya masukkan, bukan yang ini, karena ini tujuan. Saya ganti dengan supervisi guru. Supervisi guru terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak Ibu perhatikan bahasanya di sini yang akan tadi saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa yang akan dipakai di sini adalah bahasa hasil. Jadi bahasa hasil itu bukan mengeluarkan bahasanya bahasa operasional. Contoh supervisi guru terlaksana sesuai. Nah, ini beliau yang difokuskan di sini adalah hasilnya. Hasilnya adalah supervisi guru. Kemudian rencana kinerjanya, ini yang untuk Bapak Ibu. Kegiatan ini tadi saya ambil dari yang di sini. Kalau di bahasa permennya itu kan merencanakan, melaksanakan gitu ya, yang panjang itu loh. Lurus mboten? Nah, ini menjadi kegiatan pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi hasilnya adalah kegiatan pembelajaran. Kualitasnya sekarang. Kualitas guru untuk bisa dinilai baik itu adalah, ini hanya contoh saya, Bapak Ibu. Kemungkinan salahnya itu 90%. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengamati dulu. Perangkat administrasi guru lengkap yang sesuai dengan aturan. Jadi yang akan saya nilaikan sebagai guru adalah perangkat administrasi saya. Perangkat administrasi saya itu mulai dari perencanaan sampai tindak lanjutnya. Contoh misalnya ada, silabus, RPP, apalagi ya Bu? Laporan kemajuan kelas itu ya, apa namanya? Prota, prosem. Enggak, prota, prosem gitu, terus pelaksanaannya di kelas. Ada buktinya kan itu. Kemudian apa lagi ya? Analisis nilai. Nah, gitu-gitulah. Itu yang saya targetkan 90%. Kenapa? Sok-sok saya itu nggawe analisis nilai embuh gitu ya. Nah, sok-sok saya itu itu ada dikasih room of error-nya berapa. Jadi jangan 100%. Ketika kita bilang 100%, ternyata nggak bisa 100%, nah itu kita juga nanti nilainya akan berpengaruh juga. Kemudian waktu.
waktu ini kita pakai bahasa waktu, jadi ada satuan waktunya. Waktu yang akan saya buat di sini adalah batas waktu penyelesaian silabus dan RPP di tahun ajaran terkait. Saya membayangkan silabus dan RPP itu saya akan buat di awal tahun ajaran. Misalnya 2021-2022 berarti tahun ajarannya berarti 1 Juli gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, target saya, ini saya loh Bapak Ibu, nggih. Saya yang bukan guru. Itu 1 minggu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai di tahun ajaran terkait. Jadi sama. Harus ada satuan waktunya di sini. Kemudian kuantitas, persentase tersusunnya administrasi guru sesuai aturan. Jadi persentasenya, misalnya kalau dihitung tadi untuk bahasa Indonesia 10 KD. 10 KD ini berarti harus ada 10 RPP gitu nggih. Berarti 10 RPP ini berarti 10 apa, 10 apa, 10 apa. Nah, gitu kan. Persentase tersusunnya berarti ngitung kuwi. Berarti ketika saya di akhir tahun atau di pokoknya dalam waktu berjalan itu saya bisa mengumpulkan 90%. Seperti itu. Ada masalah sampai di sini monggo. Gitu kira-kira Bapak Ibu, monggo kalau ada masalah atau tambah bingung. Saya juga bingung. Mbak Rima. Nggih, monggo Pak. Berarti untuk kinerja utama itu nanti untuk guru hanya diisi 1 itu toh. Kinerja utama itu memang hanya itu. Kalau di pengisian apa PAK kemarin deh. Oke, kalau misalnya ini kemudian ada yang di PAK itu ada apa namanya? Pengembangan diri nggih, Pak? Nggih, itu itu pengembangan diri. Intinya untuk yang A kinerja utama itu untuk guru hanya diisi ini gitu kan. Oh enggak. Ini contoh ya Pak ini tadi. Bapak Ibu bisa jelentrehke. Kan ini nanti akan ada hubungannya dengan angka kredit di belakang. Sekarang sampai sini dulu sudah paham belum? Lanjut. Lanjut. Baik, dari sini kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ini, baru kemudian di sheet berikutnya itu ada keterkaitan dengan angka kredit. Nah, ini tadi punya Bapak Ibu yang di guru seperti ini. Oke kan? Nah, kalau ini berarti nanti akan muncul di sini. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini ada. Sebelum dilanjut dulu, Mbak. Oke. Itu A kinerja utama, yang B apa, Mbak? Mana sih? Itu loh, 15 itu loh. Kan ada kinerja utama. Ke guru dulu, ke guru. Ke guru. Nah, itu kan ada A kinerja utama, yang B. Kinerja utama. Oh, ini kinerja tambahan, Pak. Ke bawah. Gimana? Kinerja tambahan nanti. Ini maksud saya begini. Maksud saya gini tadi itu, Mbak. Gimana? Jadi untuk yang A itu kalau kita sesuaikan dengan Pak itu memang hanya A1 itu gitu loh. Oke. Nah, pemahaman saya kalau ada diklat atau apa itu merupakan kinerja tambahan atau penunjang, bukan utama gitu loh maksud saya. Oh, oke, nggih. Nah, seperti itu memang. Sekarang gini, Pak. Masuk utama ya? Sekarang gini, kalau Bapak Ibu yang wakah, yang wali kelas, kalau menilaikan PAK, itu ketugasan Bapak Ibu sebagai wali kelas dan sebagai wakah itu kan berarti masuk ke kinerja utama nggih? Bukan tambahan toh? Tambahan. Kok bisa, Pak? Ya enggak. Jadi kan misalnya wakah nggih, Pak? Kalau wakah itu kan ada 50% dari nilai PAK sebagai guru, 50% sebagai wakah gitu kan? Berarti kan masuk ke utama semua, nggih? Nah, betul, Ya, betul, Mbak. Terus toh? Betul. Terus.
Tapi kalau wali kelas mungkin tidak ada, Mbak. Oh, kalau wali kelas mungkin kinerja tambahan. Kita lihat di itunya ya, apa namanya, Oh iya. permennya. Utama juga. Kita lihat di permennya, ya. Iya. Unsur utama itu kan pendidikan. Yang Betul. kedua pembelajaran atau bimbingan. Yang ketiga itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke. Ini unsur utama. Ya. Kemudian kalau yang unsur penunjang, mungkin yang kerja kinerja tambahan tadi, itu ada penunjang tugas guru, memperoleh ijazah, melaksanakan kegiatan pendukung tugas guru, memperoleh dan lain sebagainya. Jadi yang tugas penunjang. Ya. Intinya kalau yang di kinerja tambahan itu sebenarnya boleh ditambahkan ketika kita mendapatkan tugas, Pak. Contoh mesti diklat, ya. Diklat itu kan tidak awal tahun kita tahu, ya, kita akan diklat kapan gitu ya. Kadang-kadang besok tak undang, tapi kan kita nggak tahu. Oke, untuk yang ketugasan lain sebagai kepala sekolah, wali kelas masuk kan ini melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Menjadi wali kelas masuk di sini kok. Betul. Terus toh? Ya, C itu. Ya. Pelaksanaan tugas. Berarti kan masuk ke utama, ya? Betul. Ya. Begitu maksud saya. Makatan Pak Mariono. Ini hanya saran saja. Bapak Ibu mungkin melihat di daftar usulan Dupak itu sehingga nanti nyambung apa yang disampaikan Bu. Iya, betul. Bapak Ibu nanti gamannya usulannya Dupak tadi. Kan pokoknya udah jadi nih usulannya. Templokkan aja di situ semua. Gitu nggak ya? Ini untuk latihan sebelum 2022. Jadi Bapak Ibu nanti asalnya dari sini. Bisa saya lanjut? Lanjut. Oke. Jadi di sini tadi ada merencanakan, melaksanakan, mengawasi pembelajaran. Outputnya adalah kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan. Kemudian ini yang saya contohkan tadi, beliau juga menjadi waka. Bidang Sarpras terlaksana sesuai dengan kewenangan sebagai Wakasarpras, melaksanakan ketugasan sebagai Wakasarpras. Nah, butir kegiatan ini kalimatnya kalimat operasional. Di sini kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku 50% ya Pak Mari ya, kalau nggak salah. 50% untuk dia sebagai guru, 50% sebagai waka. Terus toh? Betul. Nah, ini nanti dimasukkan ke unsur utama. Jadi sekarang bukan unsur utama, tapi kinerja utama. Diklat tadi kalau bisa dimasukkan ke tambahan, pindah aja ke tambahan. Oke? Jadi jangan menjadi polemik. Ini tulis aja di sini kinerja tambahan. Karena kita nggak tahu diklatnya seperti apa, kapan diundang, karena itu berdasar dari apa yang sudah bukan dari kita gitu. Begini, jadi Bapak Ibu guru nanti membuat 1 itu SKP-nya, 2 keterkaitan dengan angka kredit. Ini, jadi intinya Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu sebisa mungkin mensupport angka kredit Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ditanya udah ngeling belum sih SKP-nya, sampun, yang ini udah ngeling ya. Jadi intinya, terus ini penilaiannya angka kredit gimana? Apakah ini boleh sembarangan atau tidak sembarangan Bapak Ibu? Nanti ada Permen Pan RB itu bisa ditengok. Ini ada contohnya Permen Pan RB tadi. Kalau yang paket berarti kan sudah ada tabelnya. Kalau yang bijian misalnya diklat fungsional lebih dari 960 jam, berarti nilainya 15 dan seterusnya itu ada semua di sini. Monggo Mbak bisa Rima, saya mau tanya Mbak Rima. Monggo. Silakan, Pak. Terkait kinerja utama yang tadi menuliskan nilai 14,88 itu loh Mbak. Tadi yang coba ditanyakan tadi Mbak. Nah ini di sana saya pernah di Dupak pengusulan itu menuliskan 14,88 sebagai waka 14,88. Tetapi akhirnya ditulis di Dupak itu 14,88. Dulu akhirnya saya pernah saya lingkari dengan pensil,
Saya pernah ke Mbak Rima waktu itu loh. Oke. Nah, ini kan saya 29,75 gitu. Betul. Iya, apa baiknya tetap begini? Ini kan 50% dari 29,75 kelihatannya ya. Penulisannya? Kalau yang di SKP itu, kalau misalnya mau seperti itu kan, berarti nanti dijadikan satu kinerjanya, nggih. Nah, ini saya khawatir Jadi terulang kembali. paketnya, oke. Kalau yang di Dupak, ini sudah ada, kemarin sudah banyak, sebenarnya masalah Pak Eko itu banyak temennya, dan itu kemarin kata salah satu penilainya sudah ada nota kesepahaman. Jadi ada itu seperti kepala sekolah hanya dinilai tidak sampai untuk 4A tidak sampai 29,750 tapi cuma 75% karena dia tidak menyertakan PKG, itu juga ada. Nah, hal ini nanti kemungkinan kalau yang untuk angka kredit untuk SKP ditulis begini saja, Pak. SKP-nya. Untuk Dupaknya monggo kalau misalnya Bapak mau pakai yang 29, sekian tapi jangan lupa untuk mensertakan itunya nggih, napa? SK pembagian tugas sebagai wakil nggih. Ada toh? Nggih, sebagai Nah, wakil. Oke. Seperti itu aja. Nggih, Jadi siap, Mbak. kita fokus SKP nggih. Nggih. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu. Ini contoh yang kinerja tambahan, saya taruh di sini diklat fungsional guru diikuti. Jadi pastikan kalimat-kalimatnya bukan kalimat operasional, tapi kalimat hasil. Butir kegiatan baru menggunakan kalimat operasional. Mengikuti diklat di MGMP 32 jam. Saya pakai yang paling mudah. MGMP itu milik kita bersama, jadi semua boleh ikut, gitu kan. Sertifikat keikutsertaan diklat, ini outputnya itu pasti ada apa, gitu ya. Kemudian di sini angka kreditnya yang ada itu kalau nggak salah 1. Kalau salah kayaknya 1 untuk yang 32 jam. Begitu Bapak Ibu guru. Mbak Rima. Iya. Sebagai pedoman, ini minta kejelasan aja. Sebagai pedoman untuk yang kinerja utama itu kita melihat di daftar item usulan pak tahunan itu saja nggih? Boleh. Jadi pedomannya utama adalah pedoman item usul pak tahunan itu. Gitu. Begitu. Terus juga tambahannya juga dari situ juga. Oke. Monggo. Jadi biar tidak bingung hanya penyamaan persepsi gitu loh, Mbak. Monggo dijadikan satu persepsi aja. Intinya kalau utama itu Bapak Ibu melakukannya setiap hari nggih. Kalau kinerja tambahan, jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih dari yang di Dupak itu yang bisa diutamai saya kerjakan setiap hari apa. Yang tidak saya kerjakan setiap hari apa. Itu nggih. Jadi kalau untuk guru pastikan ada angka kreditnya saja dimasukkan. Mbak Lima. Nggih. Kalau di usulan pak tahunan itu utama, itu tidak harus harian nih. Misalnya di sini ya, menyusun kurikulum satuan pendidikan, menjadi pengawas, penilai dan evaluasi. Menjadi Pak itu paket nggih kalau nggak salah? Angka kreditnya paket nggih? 5% ini. Ada. Di pak usulan tahunan yang utama itu muncul itu. Oh muncul, kalau ada seperti itu nggak masalah, masukkan saja. Nggih. Saya tahunya paket. Itu pemahaman saya kan masih 0 bolong ya di guru. Jadi mohon maaf kalau misalnya di guru saya hanya berpegang pada Permenpan RB aja. Tapi kalau misalnya di Dupaknya itu ada persentase, misalnya di apa namanya di Dupaknya itu ada angka kreditnya, kan semua nggak akan. Monggo, pakai aja. Lanjut. Untuk guru ada pertanyaan? Gampang kok Bapak Ibu. Cuma yang kemarin dilihat lagi, dimodifikasi seperti ini. Selesai. Bu Rima boleh tanya? Boleh tanya Bu Rima? Monggo. Kalau di Menpan ini, peraturan Menpan nomor 16 tahun 2009 itu kan ada yang disebut angka kredit dan ada yang disebut paket. Nah, kalau paket itu nanti isinya berapa kalau diangka kreditkan? Kalau paket itu sesuai dengan golongannya, Bapak. Oh, mantan. Yang itu loh, yang nilai seperti PKG, itu kan dari ujung ke ujung.
Oh, Dari nggih, paham. perencanaan sampai G. Kalau misalnya Bapak Ibu itu golongan 3A ya 9,5 napa nggih? Oh, nggih. Betul, betul, Terus betul. nggih? Iya, betul. Nah, kalau yang 4A itu udah 9,750. Itu ada tabelnya seperti di dalam. Oke, Makasih, matur Pak. suwun. Iya. Nilainya seperti itu. Ada lagi? Saya kembali lagi ke guru nggih, yang ini sampun insya Allah gampang lah. Bapak Ibu tuh jos pokoknya. Terus, oke, ini diklat fungsional guru, kualitasnya apa? Jumlah CPL, oke. Pokoknya nanti istilahnya bahasa-bahasanya disesuaikan saja. Cukup untuk guru Bapak Ibu. Saya akan beralih ke pelaksana kalau sudah cukup. Atau dicoba dulu nanti kalau ada masalah bisa kita diskusikan. Oke, siap. Ya, gitu nggih. Saya beralih ke pelaksana. Ada berapa orang pelaksana di sini Pak Hardi? Bapak Ibu pelaksana, staf TU. Maksudnya pelaksana ini apa, Mbak? Tendik. Ada 6, Mbak. Iya, tendik. Yang PNS 6. Oke. 7 dengan Ibu 6 KTU. ya. Oke, 7 dengan KTU. Baik, jadi selamat pagi Pak KTU, Pak Tumbio, dan teman-teman dari tata usaha. Jadi ini sekarang kita coba memakai SKP pelaksana, ya. Kita mulai dari matriknya. Matriks dari Bapak Ibu itu kalau yang KTU itu pasti munculnya dari kepala sekolah yang supervisi tendik tadi. Kita akan pakai yang kepala sekolah yang supervisi tenaga pendidikan. Tadi sampun ya? Iya. Dengan guru tadi. Nah, kepala sekolah, kepala tata usaha, nanti di sininya yang di bawahnya sini boleh pakai urtujab, Pak Tumbio. Belum berubah, Bu, tampilannya? Oh, sorry sih, lupa share screen-nya bingung. Maaf, Pak. Saya ulang. Pak Ibu guru boleh latihan dulu. Nanti kalau ada masalah boleh melambai-lambai ya. Kita coba untuk yang TU dulu. Oke. Mohon maaf ya, Pak Hardi dan kawan-kawan. Kita mulai dari matrik ya. Oke, dari matrik. Ini nanti Bapak Ibu akan coba untuk melihat bahwa sesuainya dengan JPT itu apa, sama dengan guru tadi. Sampai di kepala sekolah Bapak Ibu kayaknya cocoknya di supervisi tenaga kependidikan. Karena nanti tetap semuanya dari bawah kepala sekolah. Untuk KTU, ini bisa pakai urtujab yang dulu Bapak Ibu, yang ada di Pergub DIY 97 2016 ya. Itu. Nah, kemudian matriknya tadi akan di breakdown ke sini. Di sini ada apa saja Pak? Pengadministrasi kepegawaian, bendahara, ya PNS. PNS ada apa aja nih? Di SMK 3. Bu Rina, Yes. untuk jabatan Yeah. kita nanti mengacu ke Pergub 15 2001. 2021. Ya. Untuk yang ini belum ya Pak? Jadi yang termasuk ini nanti pengadministrasi kepegawaian nanti kan menjadi apa? Menjadi analisis SDM Oh, kalau aparatur itu belum Bapak. Ngapunten. Untuk yang periode Juli sampai Desember karena SK-nya belum ada. Ya. Jadi semua untuk apa namanya? Jabatannya masih mengacu dengan yang dulu nggih? Oh, ngoten. Nggih. Jangan pakai yang 15 2021 dulu. Oh. Ya, Bu, ya. Masih yang lama.
Oh, iya. Kemungkinan besok ketika 2022 nanti kita baru alih untuk jabatannya. Oh, iya. Jadi masih pakai ini. Nah, di SMK 3 ada apa aja ini? Ada pengadministrasi persuratan, Oke. Pranata kearsipan, penyusun program anggaran dan pelaporan, analisis pengadministrasi kepegawaian, Bu. Pengelola kesiswaan, administrasi kesiswaan. Ini yang PNS aja, Pak? Iya. Persuratan, penyusun program dan pelaporan, pengadministrasi kepegawaian. Ya. Keuangan, pengelola keuangan. Pengelola keuangan ya sini ya. Ya. Terus? Pengelola perpustakaan. Terus? Pengelola gaji tidak ada, Bu. Nanti dari satu dengan keuangan. Keuangan. Ya, yang pengelola gaji 1, tidak 2, ada. 3, 4, 5. 5 orang. Verifikator pengelola gaji tidak ada. 5 orang kok. Ini 7. Oke, BMN bareng? BMN ada. Ada. Kearsipan? Kearsipan ada, persuratan ada. Oke. Ada berapa? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus nggih? PNS itu. Iya, PNS-nya aja. Yang non PNS belum diwajibkan. Oke. Jadi Bapak Ibu yang pelaksana nanti akan coba masukkan di sini kira-kira yang cocok dengan pekerjaan Bapak Ibu apa. Contoh misalnya, ini baru saya ambil 5 nggih. Nanti bahasanya disesuaikan. Contoh di sini merencanakan kegiatan. Nanti menjadi kegiatan direncanakan atau terencana gitu ya. Kalau merencanakan berarti punya penyusun program. Terus nggih? Centang di sini. Kemudian memfasilitasi tugas ketatausahaan. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan. Mana ya? Memfasilitasi BMN kali ya. Tuh, terus kayak gitu sampai semua terisi. Mengelola sumber daya manusia. Ini monitoring implementasi kebijakan, monitoring masuk kemana? Ke sini misalnya ya, menyusun konsep naskah dinas, persuratan. Ini ada, persuratan kondisi. Ini kan sekaligus kearsipan, nggih, tata naskah itu. Nah, setiap ini pasti harus ada cantolannya, Pak, Bapak, Ibu. Mau nyantol di mana? Jenengan. Pengelola keuangan, fasilitasi, bisa. Apakah ada panduannya? Tidak, panduannya dari ketugasan Bapak Ibu masing-masing. Bu Rima, ini monggo. Yang diwajibkan menyusun nanti kalau PNS nanti yang misalnya persuratan kearsipan itu kita kesiswaan kan kita belum ada yang PNS. Berarti itu tidak diwajibkan menyusun, Bu. Saya minta yang PNS aja. Oh ya. Karena ini yang menyusun bukan jabatan, tapi yang menyusun adalah PNS. Oh, kalau PNS-nya nggak ada, nggak usah disusunkan ya, Pak. Oh, iya. Oke, gitu aja. Jadi intinya kalau misalnya Bapak Ibu di situ nggak ada PNS-nya, nggak usah disusunkan. Oh, iya. Oke, gitu. Sampai di sini sampun nggih. Jadi intinya ketugasan Pak Tumbio nanti akan dibantu teman-teman di apa? Oh, nek merencanakan yo penyusun program. Oh, kalau masalah duit nanti pengelola keuangan sama BMN gitu. Seperti itu. Sampun jelas sampai di sini? Sampun, Bu. Oke, sekarang lanjut ke SKP-nya. Matrik sama seperti guru tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu tidak perlu dijadikan satu. Ini hanya untuk mempermudah cascading Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalnya tidak dibuat, nanti Bapak Ibu bingung cascading saya nyantol di mana sih ketugasannya. Saya itu support ke atasan tuh di area apa gitu, nanti nggak kelihatan. Oke, sekarang SKP pelaksana. Ini contohnya saya saja nggak Pak Ibu nggih? Nggih. Oke.
Di sini tadi kan mengelola sumber daya. Bahasanya saya ganti. Sumber daya manusia terkelola. Jadi bahasanya bahasa hasil, bukan bahasa operasional. Nah, sudah sampai di sini. Jadi posisinya bahasa yang akan digunakan adalah bahasa hasil. Rencana kinerja, surat cuti diproses sesuai dengan ini bisa diganti misalnya. Mau diproses juga boleh sebenarnya. Mau terproses juga boleh. Jadi ter atau di monggo. Oke. Kemudian untuk aspeknya yang dinilai, tadi juga saya sudah jelaskan di guru, boleh Bapak Ibu hanya mengisi salah satu, kuantitas saja. Boleh. Tapi ketika kuantitas tidak terpenuhi, berarti nilai Bapak Ibu akan lebih, istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Harusnya baik, jadi kurang baik, seperti itu. Ya. Soalnya dilihat adalah hanya satu aspek. Tapi kalau Bapak Ibu itu mengisi semuanya, Bapak Ibu nanti akan nilainya tersupport dari tiga hal ini. Contoh bahasa indikator kinerja individu yang saya buat di sini, surat cuti terproses. Kelengkapan syarat usulan surat cuti sesuai dengan aturan 95%. Kenapa kok nggak 100%? Kadang-kadang kita juga tidak bisa, misalnya contoh ada syarat surat dokter harus asli. Oh ternyata nggak bisa soalnya dia sakitnya di luar Jawa, nanti kalau ngirim bla bla bla, pokoknya jauh lah nanti alasannya banyak. Nah itu boleh nanti Bapak Ibu pasang 90% sebagai room of error-nya, jadi yang 5% untuk yang nggak bisa lah dilakukan ya. Kemudian waktu, rata waktu penyelesaian surat cuti 2 hari kerja setelah syarat lengkap. Kalau syarat dilengkapinya itu 1 bulan, yo saya menyelesaikannya 1 bulan plus 2 hari. Tergantung syarat lengkapnya itu sudah terkumpul tanggal berapa. Nanti dari tanggal itu 2 hari saya harus bisa menyelesaikan secara baik untuk surat cutinya. Menyelesaikan itu apakah disetujui semua? Tidak. Menyelesaikan itu bisa tidak disetujui. Misalnya saya kembalikan karena tidak sesuai dengan ajuan. Saya kembalikan karena tidak, itu sudah merupakan proses pemrosesan surat cuti. Oke, jadi tidak harus kami mengeluarkan surat cuti. Ya. Kemudian kuantitas, persentase penyelesaian surat cuti. Surat cuti yang masuk di sini mungkin 100 per bulan. Nah, target saya hanya 93%. Kenapa? Kemungkinan ya ada tadi, ada yang tidak syaratnya tidak lengkap dan seterusnya. Jadi ada room of error di situ. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham, Bu. Gampang Jadi ya? tidak diwajibkan ketiga-tiganya diisikan, Bu ya? Tidak diwajibkan, tapi yang wajib kuantitas, Bapak. Kuantitas wajib, oh ya. Ya, kuantitas itu wajib. Kalau Ya. kualitas dan waktu itu untuk mensupport. Kalau misalnya kuantitasnya tidak terpenuhi, kualitas dan waktunya bisa mendukung atau menambah nilai. Oh iya. Oke, itu. Ada lagi, monggo? Atau dicoba dulu? Ini kayaknya waktunya sampai jam 12, nggih. Iya. Ya. Mungkin praktek 1 saja untuk Bapak Ibu sesuai ketugasan masing-masing. Monggo nanti kalau ada masalah bisa kita diskusikan di sini. Karena ini saya juga cuma memberikan contoh asal nggih, istilahnya dari ketugasan saya. Saya tidak memberikan contoh dari ketugasan masing-masing. Monggo kalau bisa dipraktekkan masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, monggo. Berarti Bu, Oke. kita nanti bisa mengambil dari SKP selama yang sudah kita jalankan selama ini. Boleh. Kita pilih atau kita masukkan semua, Bu? Itu dilaksanakan semua tidak? Kalau dilaksanakan semua, masukkan semua. Oh ya. Oke. Dan nanti kan untuk targeting dan lain-lain pasti harus menyesuaikan. Oke. Terus ada lagi monggo?
Nanti file-file ini akan saya serahkan ke Pak Hardi, nggih. Nggih, Bu. Bisa dari Pak Hardi nanti bisa share ke teman-teman. Nggih, nggih. Ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Oke. Itu yang informasi yang kami terima itu untuk pengumpulan file ini tanggal 10 November ya, yang untuk periode Juli Desember 2021. Itu wujudnya hanya yang ini ya, yang di luar metrik ya. Yang di luar, jadi SKP udah selesai semua di Bapak Ibu guru, Bapak Ibu PNS ya. Matrik sudah istilahnya SKP-nya. Kalau matrik saya tidak ini. SKP-nya sudah jadi semua. Itu bawah itu hanya tanda tangan pegawai yang dinilai. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pastikan semuanya bisa masuk ke UP, ke kepegawaian itu sebelum tanggal 10. Tanggal 10 nanti kita minta untuk rekapnya saja, Bapak. Jadi untuk dokumennya itu pasti akan dibawa oleh masing-masing Bapak Ibu guru, Bapak Ibu PNS. Itu nanti akan digamblokkan di SKP 2021 yang akan keluar. Jadi pastikan itu ada, karena kalau tidak ada nanti Kepala Balai tidak akan tanda tangan di SKP Bapak Ibu. Berarti kalau yang guru berarti 2 file ya Bu, yang 2 file, 1 file. Guru, yang guru ya. sama keterkaitan. Ya, yang keterkaitan dengan kredit itu di kan enggak? Iya. Kalau guru nanti ada 2 lembar. Ya, 2 lembar, satu itu lembar SKP, yang satu keterkaitan dengan angka kredit. Kalau yang pelaksana cuma 1 lembar, kalau misalnya cukup, kalau nggak cukup ya 2 lembar. Intinya yang Bapak Ibu kumpulkan di UP instansi adalah mungkin arsipnya atau apa ya, tapi Bapak Ibu harus pegang, Bapak Ibu PNS harus punya. Besok kalau Bapak Ibu naik pangkat atau mau paling pol mau pensiun, itu yang ditanya itu SKP, yang namanya SKP bukan nilainya yang bolak-balik saja itu Bapak Ibu, tapi ada sasarannya ini, kemudian nilainya itu yang bolak-balik, kemudian ada yang form penilaiannya, jadi ada 3, itu dibandel jadi 1. Jadi kadang-kadang, kemana aku udah ngumpul SKP ini kok ditagih lagi, berarti Bapak Ibu belum lengkap mengumpulkannya. Bu Rima, boleh tanya? Monggo, Bapak. Seandainya saya merencanakan sesuatu mau diklat dan tidak jadi, dan tidak ada undangan, nah semacam itu berarti kan nilainya jadi jelek. Nah, atau boleh direvisi di tengah jalan? Boleh. Jadi makanya yang diklat, yang kita tidak bisa kontrol, tidak bisa kontrol itu ya Pak ya, karena harus ada undangan kan, jadi kontrolnya bukan dari kita. Nah itu Bapak Ibu nanti masukkan ke kinerja tambahan saja. Itu yang boleh dibolak-balik yang di situ. Monggo, mau dihapus, mau di ini, silakan. Berarti bisa direvisi sewaktu-waktu. Oke. Jadi yang SKP yang model 2022 ini SKP berjalan. Oke. Itu. Jadi kalau udah direncanakan, udah ditandatangan sendiri, nanti mau di ini, monggo. Nanti ada istilahnya kalau saya istilahkan itu SKP berjalan. Kalau dulu kan patok bangkong, kalau misalnya udah jadi awal, ya harus itu gitu kan. Tapi untuk yang pembuktian di belakang-belakang kan kita juga nggak ngerti, Pak Kepala Sekolah pokoknya biji gitu itu. Udah selesai gitu. Kalau sekarang nanti akan ada 3 aspek itu maksimal. Kalau misalnya mau diisi kuantitas saja, monggo silahkan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Ada lagi monggo? Kayaknya udah tuh Pak. Terkait dengan pertanyaan Pak Marzuli, Mbak Rima. Iya. Misalnya contoh wali kelas. Wali kelas tahun ajaran ini saya jadi wali kelas. Tapi tahun ajaran depan belum tentu karena kita nggak tahu jadi atau tidak. Padahal wali kelas itu kan unsur utama. Kemudian penyusunan SKP ini kan berdasarkan tahun anggaran. Itu gimana? Ya. Betul. Bapak untuk yang wali kelas, kalau kita kalau kita lihat, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki 1 SK, itu bisa
bisa dimasukkan ke dalam 1 tahun. Bisa dibaca 1 tahun anggaran, gitu nggih. Meskipun itu tidak 1 tahun anggaran. Misalnya yang sekarang Pak Eko nih jadi wali kelas, tiba-tiba tahun depan per Juni pensiun, berarti kan itu enggak 1 tahun. Nah, itu tetap dinilai untuk wali kelas. Maka ada lagi monggo? Ya, Mbak. Nggih. Misalnya tadi wali kelas sudah jelas, kemudian guru juga sudah lumayan jelas. Sekarang misalnya unsur apa tadi tambahan ya, tugas. Ya, kinerja tambahan. Kinerja tambahan. Misalnya berarti akan melakukan publikasi ilmiah misalnya. Kemudian dari sisi kuantitas itu tidak bisa terpenuhi, tapi dari sisi waktu itu bisa terpenuhi, atau sebaliknya. Ya. Itu gimana? Atau harus banding antara kuantitas dengan waktu dan kualitas. Baik, menurut saya lebih baik diisi semua. Karena itu semua akan supporting ya, Bu. Jadi jangan hanya aku satu jurnal misalnya. Nah, itu secara waktu jenengan tentukan misalnya 3 bulan misalnya. Seperti itu nggih. Secara waktu Pak ini sudah 3 bulan, sebenarnya udah jadi, tapi di sananya di UMY-nya cetaknya itu per bulan apa. Jadi ini molor dari 3 bulan pada saya. Nah, itu kan bisa menunjukkan bukti pengirimannya dan lain-lain gitu. Misalnya ke pertanggungjawaban Bapak Ibu itu ke kepala sekolahnya. Jadi gitu. misalnya misalnya saya udah Neng ya enggak, misalnya saya udah punya judul Pak, 3 bulan kok judul tok. Nah, itu kan juga kepriye gitu kan. Kalau sebaliknya Mbak? Enggak masalah. Jadi semuanya merencanakan hanya 90%, tapi malah tercapainya lebih dari 100%. Nanti harusnya kan nilainya lebih baik. Nah, itu mungkin bisa digunakan Pak Kepala Sekolah menilainya jadi amat baik, bukan hanya baik. Kalau 90% kan baik. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa melampaui itu, wah itu 100% Pak, malah 101% misalnya. Nah, itu kan berarti jadi nilainya amat baik. Oh gitu. Di dasarnya kayak gitu besok penilaiannya. Oh siap. Penuhun Mbak Rima. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain. Maaf Ibu. Ya. Untuk Naban dan GTT gimana Bu? Bikin enggak? Baik. Untuk Naban dan GTT, untuk yang termin ini masih belum. Masih menggunakan rencana yang dulu. Tapi mohon untuk bisa membuat juga, karena untuk 2022 kemungkinan akan iya. Tapi yang dikejar sekarang itu Bapak Ibu PNS nih. Yang P3K, Bu. Ya? Yang P3K. Oke, ya sorry. Sama yang P3K nggih. Maaf. Yang P3K silakan juga membuat. Itu sampai balai enggak, Bu? Rekapnya sampai balai. Semua rekap sampai balai. Rekapnya aja ya, Pak. Jangan SKP-nya. SKP-nya dibawa aja. Oh, iya. Monggo ada lagi? Kula nuwun Pak Bujang. Kayaknya ada Pak Bujang. Oke, kalau tidak ada, sekiranya cukup. Tidak ada lagi pertanyaan. Nanti kalau muncul pertanyaan, tanya langsung Mbak Rima. Oh ya, boleh Pak. Monggo. Mudah-mudahan bisa jawab ya Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekiranya dicukupkan untuk acara pada pagi siang hari ini. Kami dari Balai mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kesalahan, kekeliruan, salah kata, atau ora serius gitu, ya memang biar nggak matang ya di sini. Mungkin Bapak Ibu juga meninggalkan kelas atau nyambi ngajar, monggo. Ini kita juga nggak enak sebenarnya kalau nyusup gawean, nyusup ono pak, ono SKP, ada apalagi yang ngajar, masih pada ngoreksi. Jadi saya doakan semuanya sehat
walafiat, Amin. bisa melaksanakan Amin. semua ketugasan dengan Amin. baik. Pokoknya mari kita maju bersama gitu, nggih. Matur nuwun sangat atas kesempatannya pada kali ini. Semoga bisa istilahnya apa ya, bisa dikembangkan lagi, jangan hanya seperti saya tadi, itu hanya contoh. Matur nuwun sangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rima yang sudah menyampaikan materi sosialisasi pada hari ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat dan memudahkan kita semua dalam menyusun SKP yang untuk periode bulan Juli sampai Desember 2021 ini. Mungkin sebelum kami akhiri, dari Bapak Kepala Sekolah, ada yang mau disampaikan, Bapak? Oke, hatur nuhun Mas Hardi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ketemu Bapak Ibu guru semua, walaupun di Dumai ini ya Mbak Rima, di dunia maya maksudnya, bukan di Dumai Kepulauan Riau sana, tapi di Dumai dunia maya. Terima kasih Mbak Rima yang sudah menyampaikan materi. Mohon maaf tadi saya salah lihat jam. Saya pikir mulainya jam 12.30. Sehingga tadi saya jam 10 itu masih asik di kelas gitu. Memberikan motivasi itu untuk anak-anak. Ya, saya keluar masuk ruangan itu diingatkan, Pak nanti dicari. Oh iya, saya buka jadi kata-kata. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Mbak Bu Rima yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami betul. Karena saya separuh jalan ya rada rapatnya jelas. Nanti akan jelas. Jadi, kalau nggak jelas saya tanya Mbak Rima langsung aja. Perlu tak japri gitu. Pada Bapak Ibu semua, jadi monggo nanti pelaksanaan SKP dan sebagainya tadi sudah sampaikan, kita laksanakan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian sekedar mengingatkan, tadi saya sudah muter-muter lagi di kelas, ya. Ada beberapa foto yang saya ambil. Ini masih ternyata sekian lama tidak masuk kelas karena COVID itu, jadi agak lupa dengan aturan dan tata tertib siswa ini. Lupa dengan mengingatkan siswa, jadi tolong pada Bapak Ibu, ini mumpung ketemu Bapak Ibu nih Mbak Rima. Lama nggak ketemu. Silakan, Pak. Nah, jadi mohon nanti kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru khususnya, untuk mengingatkan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini kepada siswa kita semuanya, sehingga harapannya pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini sesuai aturan dan tentunya dengan standar pencegahan penularan COVID. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman sangat Mbak Rima, dan terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Ya, amin. Dan bisa dimudahkan dan dilancarkan dalam melaksanakan tugas keseharian kita. Saya kira itu Mbak Rima, Mas Hardi, matur nuwun sangat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bujang apa yang telah disampaikan. Mungkin sebelum kami tutup akan kami sampaikan juga untuk pengumpulan SKP, karena dibalik di terakhir tanggal 10, maka di SMK Negeri 3 Jakarta ini kami tunggu besok Senin ya untuk pengumpulan SKP-nya. Hari Senin tanggal 8. Gitu nggih, sepakat Bapak Ibu nggih. Nggih, terima kasih. Sebelum kita akhiri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rima, Bu Anis, dan tim dari Balai Dikmen yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru